nggak nampak sekali keterangannya gitu ya, cahayanya. Sekarang sudah mulai terang-terang. Seperti kata saya tadi, telur yang selama ini tertutup rapi sekarang udah pecah hari ini. Pecah, sudah terbuka bahwa bil khusus untuk Aceh, berlaku kanun. Kanun Aceh ternyata sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 2020 yang saya bacakan tadi, bahwa dibenarkan untuk kita sebagai paslon dari independen, mantan narapidana yang sudah melewati syarat-syarat semuanya, kita harus di MS-kan. Sangat bangga saya, dan saya sangat terima kasih sama kawan-kawan semua, wartawan, ya, seluruh aparat kita yang menjaga radar api sampai hari ini tidak ada kejadian apapun. Tidak ada kejadian, berjalan dengan lancar, baik, secara demokratis, kita memang terbuka semua untuk umum. Sehingga apapun keputusan Panwas nanti tanggal 11 atau tanggal 12, kita yakin akan memenangkan, akan MS-kan kita dengan nomor urut 3 mudah-mudahan. Kita sangat yakin itu. Karena kenapa? Mereka sudah melakukan termohon itu sebuah kejahatan hukum, ketidakadilan hukum, ya, ketidakpastian hukum secara fakta yang kita lihat di dalam persidangan, ya kan, bahwa mereka memaksa kalau nggak bisa kita tidak lolos TMS melalui kejahatan berulang-ulang karena sudah nggak ada lagi aturannya, dicari kesalahan lain, yakni melalui kita pernah dipidana 5 tahun. Ternyata dipidana 5 tahun pun sudah melanggar Undang-Undang Nomor 8 2020 Pasal 7 huruf G Undang-Undang, melanggar juga Kanun Aceh Nomor 7, ya, yang mana disebutkan di sana berulang-ulang kejahatan berulang-ulang sudah nggak ada lagi. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan lagi oleh termohon untuk menolak putusan Panwas LIH Kabupaten Galuas apabila nanti kita di MS-kan di Panwas LIH. Dan kami yakin di sini akan di MS-kan kita berdasarkan aturan-aturan, bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan karena ini karena itu, karena takut dan sebagainya, tetapi yakin kami berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan, berdasarkan kanun, lex specialis untuk Aceh, maka kita di MS-kan. Terima kasih. Oke, apa konsekuensinya apabila kita di MS-kan? Konsekuensinya kepada termohon, ya, yang mana yang menyatakan beberapa orang, 3 orang itu yang mengatakan kita TMS dengan alasan yang dibuat-buat menurut mereka, yang tidak ada kepastian hukum. Pertama katanya TMS gara-gara tidak ada kejahatan berulang, karena itu sudah tidak diatur dalam undang-undang, lari lagi ke hukuman 5 tahun yang pernah dipenjara 5 tahun. Ini kan olah-olah mereka, maka mereka akan menerima konsekuensi daripada olah-olah ini. Dalam Undang-Undang Nomor 6 yang terbaru tahun 2020 Pasal 180 disebutkan 76 bulan di penjara apabila menghalangi hak paslon yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan Republik Indonesia, bil khusus dengan kanun di Aceh. Mudah-mudahan saja dia bisa menerima konsekuensi itu. Nanti akan dipecat oleh Mahkamah DKPP di Jakarta, karena sudah kita buat laporan tentang putusan ini nanti menjadi bukti kita tambahan. Kalau kita MS, maka di sana mereka akan tidak jadi kit lagi 3 orang. Yang 2, Norman dan Hidayat, karena di dalam sidang kemarin kita di MS kan, mereka akan kita selamatkan. Terima kasih. Sebentar, tentang persoalan ini, Pak. Ya, bagi saya sebagaimana saya katakan tadi bahwa Pilkada Aceh itu wajib mengacu kepada Undang-Undang Aceh Nomor 11 Jadi Undang-Undang 11 dan kanunnya itu yang determinan. Ya, sementara perundang-undangan yang lainnya di luar Aceh, artinya perundang-undangan Pilkada Nasional, itu kan di Undang-Undang Pilkada Nasional sendiri dia katakan bahwa Undang-Undang Pilkada Nasional berlaku untuk Aceh sepanjang tidak berlaku Undang-Undang Kekhususan Aceh. Jadi tegaskan, jadi dilaksanakan aja sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan Aceh itu. Ya. Oke, menurut Bapak tentang masalah ini, Pak. Nah, ini ada nggak kemungkinan MS atau masih tetap TMS? Kalau saya melihat di UPA, jadi di UPA dan semua program perundang-undangan terkait dengan pilkada itu membuka ruang bagi mantan terpidana untuk bisa mengakses ke pemerintahan, ke politik, itu terbuka ruang, tapi bersyarat. Jadi syaratnya mana? Kalau kan banyak undang-undang, ada undang-undang Aceh, undang Aceh, ada undang-undang Pilkada Nasional. Jadi syaratnya kita ambil tentu kita di Aceh adalah UPA. Di UPA dikatakan bahwa
memang terpidana boleh ya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pasal 67 ayat 2 UUD yang mengatakan bahwa mantan terpidana karet itu sudah diperbaiki oleh MK, boleh sepanjang mengumumkan kepada media secara jujur bahwa saya adalah mantan terpidana. Itu bunyi putusan MK. Kita laksanakan seperti itu aja, karena kita adalah tindak atau Aceh adalah daerah khusus dan istimewa. Gitu. Baik Bapak, cukup Bapak. Inilah kadang-kadang kalau kita sudah menjadi pejabat publik, harus kita pegang satu pegangan teguh kepada andagin hukum. Yang disebut begini, kita punya wewenang. Oh, saya ketua KIK, saya punya wewenang, ya kan? Dan sebagainya. Tetapi jangan melakukan perbuatan sewenang-wenang. Terima kasih.